Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua dan terutama kepada Bapak dosen dari mata kuliah komputasi domain spesifik yaitu Pak Koyem dan Pak Yudis. Ini adalah presentasi dari tugas besar kami yaitu klasifikasi spesies mikroba dari sampel lingkungan secara komputasional menggunakan metode Kammer based matching pada sekuens DNA. Dengan anggota kelompoknya ada saya, Davari Derman dengan NIM 1822203 dan teman saya Benindika Erikta Santosa dengan NIM 182222031 dan Dahayu Ramania Aura Sindu dengan NIM 1822299. Untuk background dari tugas kami ini sendiri, yang mana mikroorganisme itu merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek. Nah, namun masih memiliki banyak keterbatasan dalam memahami keanekaragaman mikrobanya. Nah, dengan seiring kemajuan teknologi sequencing DNA dan perkembangan metode komputasional, eh, kami menggunakan salah satu metode komputasional untuk menganalisis DNA di lingkungannya, yaitu analisis Kemer, yang dapat menentukan jenis mikroba yang hadir dan estimasi kelimpahannya. Namun dari metode ini sendiri masih ada beberapa tantangan. Mungkin boleh next. Nah, masih ada beberapa tantangan. Yang pertama itu tingkat akurasinya terbatas. Yang kedua itu estimasi kelimpahannya tuh masih belum merepresentasikan kondisi sebenarnya. Nah, pengolahan data analisisnya itu masih membutuhkan komputasi yang tinggi dan metode belum efisien. Jadi, dari tantangan di atas itu, proyek kami ini memiliki tujuan untuk mengembangkan metode komputasional untuk mengidentifikasi dan klasifikasi mikroba serta menganalisis komposisi dari sampel lingkungannya dan untuk mengestimasi kelimpahan relatifnya di jadi jenis mikrobanya. Oke, untuk metode yang kami gunakan, algoritmanya adalah matching atau pencocokan berdasarkan kemer, di mana kami mencocokkan antara sequence DNA dan database referensi yang jadi prinsip utamanya adalah spesies dari database yang dinilai paling cocok dengan sequence yang dianalisis itu adalah spesies dengan jumlah kecocokan kemer yang paling banyak. Nah, kemer itu sendiri adalah substring dengan panjang yang terkandung dalam sequence biologis seperti DNA dan RNA dan dia fungsinya untuk mengidentifikasi spesies makhluk hidup. Bisa dilihat di sini dan di sini. Kemudian selain metode matching sebenarnya ada satu lagi metode untuk menentukan spesies dari sequence DNA yaitu alignment. Namun dia berbeda dengan matching karena dia membandingkan sequence DNA secara berurutan posisi demi posisi. Tidak seperti Kammer yang tidak mempertimbangkan posisi nukleotida. Oleh karena itu, metode yang kami pilih adalah metode camera-based matching karena proses klasifikasi lebih efisien, cepat, dan dapat diperoleh hasil dengan akurasi tinggi, dan dia juga merupakan konsep yang mudah dipahami. Ini adalah langkah-langkah untuk penerapan algoritmanya. Yang pertama, kita terlebih dahulu membaca input sampel dalam bentuk FASCII reads sebagai hasil dari sequencingnya. Kemudian kita membaca setiap read menjadi kamar sejumlah K, lalu mencocokkan semua kamar dengan database referensi untuk menentukan spesies asal. Kemudian kita menetapkan spesies untuk setiap read berdasarkan kamar yang paling cocok. Dan yang terakhir, kita menghitung total spesies untuk mendapatkan proporsi komunitas mikroba dari sampel lingkungan. Kemudian dataset yang kita gunakan ada yang pertama, data genom referensi mikroba yang diambil dari library public milik NCBI. Untuk proyek ini kami menggunakan genom dua spesies yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang datanya ini berada dalam format pasta dan berisi urutan DNA lengkap. Kemudian yang kedua adalah data read simulasi atau yang kita sebut sampel lingkungan sebanyak 500.000 reads-nya dan formatnya adalah FASCII yang disimulasikan secara manual dengan Python. Kemudian setiap read ini akan mewakili potongan kecil dari salah satu spesies dan kumpulan reads akan mencerminkan campuran DNA dari sampel lingkungan. Lalu untuk demonstrasi sendiri di sini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode klasifikasi berbasis Kammer, bagaimana metode ini bekerja dalam kondisi terpantau sebagai data sintetis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kita bisa langsung lihat ke kode Python-nya untuk dijelaskan lebih lanjut. Oke, di sini kita mensimulasikannya menggunakan kode Python yang di sini bisa mensimulasikan sequencing DNA yang biasanya hanya dapat dilakukan secara biologis di lab. Kini bisa dilakukan secara komputasional dengan menggunakan database gabungan dari DNA beberapa spesies yang menghasilkan 500.000 reads dengan panjang masing-masing reads-nya 100 sampai 150. Berikut adalah hasil Nah, karena tadi ada 500.000 reads dengan panjang masing-masing reads-nya itu 100 sampai 150. Nah, selain itu kodenya juga kita bikin kayak kamusnya yaitu database schema
masing grades yang akan diklasifikasikan. Kode kami juga sudah dapat menghitung kelimpahan masing-masing spesies dalam satu ekosistem. Dan karena ini datanya masih sintesis, jadi nanti kemungkinan kelimpahannya juga akan terbagi rata. Nah, data yang dimaksud data sintesis itu kayak gimana? Jadi karena mencari data ekosistemnya itu susah, data ekosistem yang terdiri dari beberapa spesies itu susah, kita bikinnya itu gabungan dari dua spesies secara utuh gitu. Dan di sini bisa dilihat bahwa kelimpahannya hampir sama 50 sama 49,96. Cukup, mungkin bisa didemokan untuk kode webnya. Oke, selanjutnya untuk websitenya sendiri. Jadi untuk menerapkan algoritma tadi, kita itu menggunakan website. Nah, website ini sendiri mengambil ide mirip seperti I Love PDF untuk mengkonvert PDF. Di sini kita konsepnya mengklasifikasikan data dari file eh, FASTA. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Ini untuk tampilan awalnya. Kita bisa lanjut ke Start Classification. Nah, di sini kita bisa masukkan file FASTA, FAS, atau FNA. Nah, contoh seperti ini. Karena tadi eh, kamera yang digunakan ada 31, maka kita coba pakai 31, lalu melakukan Start Analysis. Nah, untuk website ini sendiri, yang diterapkan itu baru front end, jadi tidak ada yang disimpan apa-apa di server, sehingga filenya itu bisa cuman lewat di front end dan habis itu bisa di-download begitu saja atau bisa dilihat. Nah, seperti ini. Untuk hasil sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh Aura. Terus karena sebenarnya cari data lingkungan itu sangat susah, jadi di sini kita masih pakai data dari satu spesies aja. Sedangkan data dari satu ekosistem itu biasanya emang kayak didapatnya itu secara biologis gitu, sequencing secara biologis di laboratorium. Tapi kita bisa memastikan bahwa cara kerjanya ini udah sama dengan yang kita inginkan. Tuh. Nah, jadi begitu. Nah, ini bisa dilihat hasilnya dan bisa di-download resultnya. Oke, dari website sudah. Dari hasilnya sendiri kita bisa memastikan bahwa metode Keimer ini sudah cukup andal dan tidak memerlukan proses alignment yang lebih mahal dan kinerja lebih tinggi. Selain itu, algoritmanya juga bekerja tanpa bias dengan waktu proses yang tetap efisien dan fleksibel untuk diperluas ke lebih banyak spesies. Next. Oke, jadi untuk kesimpulan dari hasil tugas besar kami sendiri, akurasi dan efisiensi metode berbasis kemer yang kami terapkan itu mencapai akurasi sebesar 98,4%. Nah, juga ada potensi penggunaan metode di dunia bioinformatika dan kehidupan awam karena sudah diterapkan dari melalui website sehingga mudah untuk digunakan. Nah, untuk saran dan evaluasi untuk proyek selanjutnya sendiri, sampel lingkungan dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks. Juga range yang ambigu bisa diatasi dengan integrasi machine learning. Untuk performa metode dapat dievaluasi dengan memakai data metagenomik yang nyata di lingkungan. Setelah untuk sistem klasifikasinya sendiri bisa dibuat untuk tingkat genus atau family. Dan terakhir untuk websitenya sendiri mungkin bisa dibuat web backend agar pengguna bisa login dan menyimpan hasil klasifikasinya di server. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.